Apa ya? Pizza? Enggak deh. Wow, burger. Juga nggak mau. Wow, soto Banjar. Ini nih, baru makanan enak. Soto Banjar adalah soto khas dari Kalimantan Selatan. Makanan yang satu ini kaya loh akan rempah-rempah. Ngomong-ngomong rempah-rempah, tahu nggak kamu bahwa pada abad ke-15 komoditas rempah-rempah adalah komoditas yang sangat mahal. Harganya melebihi emas loh. Kok bisa? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bertemu dengan saya, Bapak Adi Fitriansyah Rizkoni dari SMPN 4 Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita lihat gambar-gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, tepat sekali. Rempah-rempah. Rempah-rempah ini biasanya tersedia di dapur rumah kita. Ada cengkeh, lada, kemiri, kayu manis, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa ya kira-kira hubungannya dengan materi kita? Anak-anak, materi kita saat ini adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah selesai belajar, diharapkan kamu bisa menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kamu diharapkan bisa menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Lalu, apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Kenapa ya mereka rela jauh-jauh menjelajahi samudera demi datang ke Indonesia? Ya, tepat sekali. Daya tarik bangsa Indonesia. Lalu apa daya tarik bangsa Indonesia? Betul sekali, rempah-rempah. Nah, ketika Laut Tengah dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari rempah-rempah dari sumbernya. Rempah-rempah sangat penting sekali bagi bangsa Eropa. Rempah-rempah itu digunakan untuk mengawetkan makanan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan obat-obatan. Yang kedua adalah motivasi 3G. G yang pertama yaitu goal. Semboyan ini menggambarkan bahwa mereka, bangsa barat, ingin mencari kekayaan. G yang kedua yaitu glory. Semboyan ini menggambarkan bahwa bangsa-bangsa barat mencari daerah jajahan untuk mendapatkan kejayaan. G yang ketiga yaitu gospel. Gospel adalah keinginan bangsa-bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan berubah menjadi tenaga mesin. Nah, ketika menggunakan tenaga mesin, maka produksi yang dihasilkan sangat banyak. Oleh karena itu, negara-negara Eropa membutuhkan daerah jajahan
untuk memasarkan hasil produksinya. Nah, dari sini nih orang-orang Eropa mulai berlomba-lomba untuk mencari daerah jajahan di seluruh dunia. Bagaimana ya proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Yuk, kita lihat ilustrasinya dengan penjelasannya berikut ini. Negara-negara yang mempelopori penjelajahan samudra diantaranya adalah Portugis, Spanyol, kemudian diikuti oleh Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan lain-lain. Orang-orang Portugis mempelopori pelayaran untuk mencari rempah-rempah di tempat asalnya. Nah, ini dia nih, para penjelajah yang berasal dari bangsa Portugis. Ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, dan ada Alfonso de Albuquerque. Pelayaran bangsa Portugis dimulai oleh rombongan Bartolomeu Dias. Ia berangkat dari kota Lisabon, Portugal, berlayar melewati pantai barat Afrika, dan sampailah ia ke ujung benua Afrika bagian selatan. Tempat inilah yang dinamakan dengan Tanjung Harapan. Pelayaran berikutnya dilakukan oleh Vasco da Gama. Ia diperintahkan oleh Raja Portugal untuk mengikuti jejak Dias. Nah, Vasco da Gama berlayar melewati pantai barat Afrika, kemudian ke pantai timur Afrika, setelah itu menyeberangi Samudra Hindia, melewati Laut Arab, dan sampailah ia ke Kalkuta, India. Ternyata Kalkuta, India bukanlah tempat berasalnya rempah-rempah. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque, pelayaran Portugis dilanjutkan sampai ke Malaka. Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Nah, dari Malaka inilah akhirnya mereka sampai ke Maluku, Indonesia. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga mengirimkan armadanya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, ini dia nih para penjelajah asal Spanyol. Penjelajahan bangsa Spanyol diawali oleh Christopher Columbus. Ia berlayar dari Spanyol melewati Samudra Atlantik hingga sampailah ia ke Kepulauan Bahama, benua Amerika. Dikiranya dia sudah sampai ke India, tapi ternyata dia hanya sampai di benua Amerika.
Oleh karena itu, penduduk lokal Amerika ia namakan dengan nama suku Indian. Nah, pelayaran kedua dilakukan oleh Ferdinand Magelhaens. Ia berangkat dari Spanyol dengan menyeberangi Samudra Atlantik dan melewati pantai timur Amerika sampai ke ujung Amerika bagian selatan, kemudian melewati pantai barat Amerika dan sampailah ia ke kepulauan Filipina. Di sini Ferdinand Magelhaens terbunuh. Lalu perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano menuju Maluku. Dari Maluku, setelah mendapatkan rempah-rempah, ia kembali ke Spanyol, menyeberangi Samudra Hindia sampai dengan benua Afrika, lalu melewati pantai barat Afrika hingga sampailah ia kembali ke Spanyol. Selain bangsa Portugis dan Spanyol, ada juga nih bangsa Belanda yang juga melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah ke dunia timur. Nah, ini dia para penjelajahnya. Ada Barents, ada Cornelis de Houtman, dan ada Abel Tasman. Pelayaran bangsa Belanda sampai ke Indonesia dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Ia mengikuti jalur dari Portugis. Cornelis de Houtman berangkat dari Amsterdam, Belanda, kemudian dia melewati pantai barat Afrika, setelah itu menyeberangi Samudra Hindia dan sampailah ia ke Banten. Nah, negara Eropa selanjutnya yang sampai ke Indonesia yaitu negara Inggris. Ini dia nih para penjelajahnya. Ada Sir Francis Drake, kemudian ada James Cook. Sir Francis Drake berlayar dari Inggris melewati Samudra Atlantik, kemudian melewati pantai timur Amerika, selanjutnya ke pantai barat Amerika hingga menyeberangi Samudra Pasifik, lalu sampailah ia ke Maluku. Dari sini kemudian ia kembali ke Inggris. Yuk kita lihat ilustrasinya berikut ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia.
Tetap belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.